Adik-adikku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Kalau saya bertanya bahwa yang pernah dibaptis atau kalian yang sudah menerima baptis meskipun waktu pada saat kecil atau saat bayi kalian tidak menyadari, tetapi kalian semuanya sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan baptisan ini membuat kita semuanya diangkat menjadi anak-anak Allah, dan cinta Tuhan melalui rahmat baptisan itu dicurahkan begitu deras kepada kita. Dan baptisan ini juga menghapus dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu adik-adikku yang terkasih, di masa Advent ini kita diingatkan kembali untuk senantiasa melihat, untuk senantiasa beriman, untuk senantiasa tekun di dalam doa, karena kita telah menerima rahmat baptisan. Kita telah menerima baptisan dari Tuhan sendiri, sehingga di dalam masa Advent ini kita dari hari ke hari semakin mampu untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan Yesus yang begitu nyata nantinya di dalam hari-hari kita. Bawalah Tuhan Yesus selalu, dan bawalah, gendonglah bayi Tuhan Yesus yang akan hadir nanti ke dalam hati kalian dan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Berkat Tuhan selalu menyertai kita, dan selamat mengikuti proses pada hari ini. Sekarang saatnya kita akan pujian bersama-sama. Kita akan pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita pujian bersama-sama dengan semangat ya. 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mengikuti sekolah minggu bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, syukur dan terima kasih karena Engkau telah melindungi tidur malam kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu bersama. Kiranya kami dapat mendengarkan ajaran dari kakak-kakak pembina dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Semua doa ini kami panjatkan, kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Ibrani bab 10 ayat 5-10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya memegangkan yang kedua, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi pada pertemuan Advent minggu yang keempat. Pada pagi hari ini bacaannya diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 5 sampai dengan 10. Adik-adik, dalam bacaan tadi dinyatakan bahwa melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Tuhan Yesus menguduskan hidup semua manusia satu kali untuk selamanya. Dalam perjanjian lama yang tertulis dalam hukum Musa, setiap tahun umat Israel harus mempersembahkan binatang sebagai kurban penghapus dosa yang dilaksanakan dalam perayaan Paskah. Oleh karena itu, binatang kurban yang dipersembahkan menjadi penghapus dosa bagi imam agung yang memimpin upacara, dan juga penghapus dosa bagi seluruh umat. Dengan demikian, upacara kurban sebagai penghapus dosa harus dilakukan berkali-kali. Adik-adik, upacara kurban yang dilakukan berkali-kali dilakukan imam perjanjian lama, kemudian digantikan dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus sebagai imam perjanjian baru. Kelahiran Tuhan Yesus ke dunia karena taat kehendak Bapa untuk menghapus dosa manusia yang terwujud secara sempurna satu kali untuk selamanya dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Karena dengan menerima baptis, kita disatukan dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka baptis pun kita terima sekali seumur hidup. Adik-adik, dalam pembaptisan kita menerima meterai kekal yang tidak akan pernah terhapus oleh siapapun.
juga memberikan ikatan ilahi yang abadi di antara kita satu dengan yang lain sebagai persekutuan murid-murid Yesus. Hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri menyambut Tuhan Yesus masuk ke dunia melalui kelahirannya yang kita rayakan dalam perayaan Natal. Kekudusan abadi yang telah kita terima dalam pembaptisan selalu dan sering kita kotori dan dicemari oleh dosa-dosa kita. Bahkan dosa-dosa yang kita lakukan telah memutuskan hubungan kita dengan Allah. Maka dalam masa Advent ini kita juga diajak menguduskan hidup dengan bertobat sehingga kita menjadi layak menerima kelahiran Tuhan Yesus. Dibaptis, kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Juga kita dibersihkan dari dosa asal dan dosa-dosa lain. Juga kita menjadi anggota gereja. Juga sakramen baptis merupakan pintu gerbang masuk dalam kerajaan Allah, membuka sakramen-sakramen yang lain. Jadi melalui sakramen baptis lebih dulu, baru kita dapat memperoleh sakramen-sakramen yang lain. Adik-adik, kita dalam masa pertobatan ini, kita sungguh-sungguh memulai hidup yang baru lagi. Kita lebih rajin berdoa, rajin membantu orang tua, rajin mendoakan orang tua, lebih peduli, berbagi dengan sesama. Juga kita harus menaati protokol kesehatan yang sudah diperintahkan oleh pemerintah supaya kita juga tidak terjangkit dari penyakit corona. Memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih, menjaga jarak, menghindari kerumunan, juga menghindari bepergian yang tidak perlu. Jadi pertanyaan yang pertama, siapakah nama baptis kamu? Dan nomor 2, kapan kamu dibaptis? Saat usia berapa ya? Saat usia berapa kamu dibaptis? Nomor 3, sampai berapa kali boleh menerima sakramen baptis? Nomor 4, untuk Natal kali ini persembahan terbaik apa yang akan kalian berikan pada Yesus? Halo adik-adik, selamat pagi. Mari kita menyanyi bersama-sama ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
Sekali lagi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Halo, jumpa lagi dengan Kak Aan. Kak Aan hari ini akan mengajak adik-adik membuat aktivitas. Mari kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Ada ballpoint, krayon, jangka, gunting, ini tali kecil-kecil. Jangan lupa kita juga siapkan materi. Mari terlebih dahulu kita membuat lingkaran dengan jangka. Lingkaran sudah jadi, mari kita gunting. Kita gunting terlebih dahulu. Sudah jadi guntingan lingkarannya ya adik-adik. Mari kita warnai terlebih dahulu buah-buahnya. Ini gambar sudah diwarnain buah-buahnya. Mari kita gunting terlebih dahulu. Ini sudah Kak Aan gunting dan Kak Aan tulisi ada kesetiaan, sabar, sukacita, rajin berdoa, saksi Kristus, dan kasih. Jangan lupa lingkaran tadi ditulisi buah-buah roh. Mari kita masukkan tali. Ini adalah buah-buah rohnya sudah jadi. Kak Aan sambung-sambung ya adik-adik pakai tali. Adik-adik, aktivitas hari ini sudah jadi. Di rumah adik-adik jangan lupa membuatnya ya. Bye-bye. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, adik-adik, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga telah beraktivitas bersama. Jadi untuk mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa dalam surga,
Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Frater Diakon. Nah, hari ini adik-adik pasti sudah menyimak ya tadi bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan berkorban satu kali saja untuk selama-lamanya. Nah, satu kali pengorbanan Tuhan Yesus itu untuk apa? Ya untuk keselamatan kita, supaya kita bisa masuk ke surga. Nah, sebab itu, maka yang paling penting adalah memahami kalau pertama, sakramen baptis itu menyelamatkan kita. Dan tidak hanya berhenti dari situ saja adik-adik. Setelah dibaptis, terus merasa terselamatkan, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Loh, jangan begitu. Tuhan Yesus menginginkan kita setelah dibaptis, ya harus berbuat sesuatu. Lalu, yang kedua adalah jangan lupa, kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Maka, ayo kita sambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Caranya adalah dengan selalu berdoa dan senantiasa untuk mengingatkan teman atau keluarga berdoa bersama ya. Jangan lupa itu. Lalu, sekarang Frater akan memberikan adik-adik perutusan, yakni ayo kita selalu berdoa setiap hari menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ajak mama papa setiap malam, ayo mama papa, ayo berdoa untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pasti Tuhan Yesus akan sangat bangga sama kamu, oke? Maka terus jangan lupa, karena sebentar lagi perayaan Natal, jangan lupa untuk mengikuti kegiatan di gereja ya. Kalau misalnya memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, ya ayo bersama mama papa mengikuti perayaan Ekaristi Natal. Karena apa? Karena berkat Tuhan Yesus akan sangat melimpah waktu itu. Karena Tuhan Yesus akan lahir dan menyelamatkan kita, membantu kita untuk masuk surga loh. Tidak mau? Yakin tidak mau? Wah. Oke, kalau gitu mari kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik senantiasa diberkati Tuhan. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan lahir dan menyelamatkan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.